Ini ownernya lagi bersihin tempat minum karena kotor. Biasanya melakukan pembersihan di pagi dan sore. Berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya coba akan review kandang punya Bos Adi Christian. Ini katanya mau direhab. Dan yang ini ayam udah di umur 11 hari. Ini yang atas aja dan yang ujung atas bawah. Untuk kapasitas kandang kurang lebih sekitar 8.000. Ini gudang pakannya. Kita cek ke dalam posisi ayamnya kayak gimana. Inilah kondisi ayam di umur 11 hari. Kalau untuk bobot saya kurang paham juga berapa. Ya. Cuman kelihatannya udah mulai tumbuhnya bagus, rata sih. Untuk ukuran kandang kurang lebih antara sekitar 7 meter, panjang sekitar 30 meter. Udah mulai padat karena belum full juga untuk sebagian sana. Kita coba lihat ke inletnya. Nah, untuk bagian inlet ini menggunakan paranet. Dan sewaktu-waktu panas ini bisa dikocor air supaya nggak terlalu panas buat suhu, misalkan di atas 31 apa 32 ini bisa dihidupkan dan posisi suhu di dalam itu bisa turun biar nggak terlalu panas ke ayamnya. Namun ayamnya belum full sampai sini karena ayam masih kecil, biasanya agak terlalu dingin ya untuk malam hari, jadi baru sampai segini lah, sekitar berapa plong, 1 2 3 4 5, sekitar 6 plong apa 7 gitu. Untuk penggunaan blower 2 unit, ukuran 50 in. Nah, untuk sekam dia kayaknya baru diseset, ini baru diseset, bagus lah supaya mengurangi bau amoniak agar ayam itu merasakan nyaman, biar pertumbuhannya juga bagus, normal. Karena untuk keberhasilan dalam suatu pemeliharaan ayam broiler ini salah satunya yaitu perawatan sekam yang paling utama ya. Perawatan sekam karena kalau sekamnya lembab ataupun basah itu bisa menimbulkan amoniak yang membuat ayam ini, kalau memang dia sekamnya terlalu bau, bisa menyebabkan ayam itu malahan kena cekrek atau ngorok. Yang baru hidup blowernya 1 karena ayam masih kecil, suhu juga nggak terlalu panas.
Nah, kalau untuk kapasitas kandang ini saya kurang paham berapanya, soalnya kapasitas ayam yang ada di sini kurang lebih antara 8.000. Cuman dia ada 2 kandang, yang satu atas saja dan yang satunya atas bawah, dan yang ini yang atas bawah. Nah, inilah kondisi yang masih yang atas ya, cuman kandang yang satunya. Tadi yang satunya yang sebelah sana bisa kita intip. Tadi yang saya cek yang sebelah sana yang atas, nanti kita cek yang bawahnya di sini. Ini kondisi yang atas juga, kandang yang satunya. Ayamnya agak megap-megap, mungkin merasakan agak panas juga apa gimana, apa terlalu padat, belum di setting lagi sama yang punya kandang. Untuk mengurangi pencahayaan listrik, soalnya supaya agak ngirit listrik, dia untuk menangani supaya listrik itu agak agak ngirit lah ya, dia menggunakan plastik di sebagian dindingnya. Ada yang dibolongin lalu ditambal plastik kayak gitu. Seperti yang kita lihat, pinggir-pinggirnya ada penerangan untuk membantu pencahayaan dari luar, pencahayaan yang alami. Ini juga plastik, namun aman, nggak bocor. Karena jangan sampai bocor, diusahakan kandang close itu jangan sampai bocor, agar sedotan blower ini sesuai yang dibutuhkan ayam, kecuali untuk di ventilasi yang ujung itu untuk inletnya. Untuk tempat minum dia masih menggunakan otomatis seperti ini, belum pakai nepel. Jadi cara kerjanya, di saat air kosong dia akan terisi, karena yang merah ini akan ngangkat karena terisi. Nah, setelah penuh dia akan berhenti, karena ini akan berat jadi turun. Nah, untuk satu kandangnya menggunakan gasolek sebanyak 3 kayaknya. 3. Ini 1, 2, dan yang ini 1, 3. Untuk broodingnya, mungkin di umur 11 hari sudah tidak menggunakan brooding lagi. Nah, untuk sekarang kita coba cek yang bawah. Nah, inilah kondisi kandang close untuk di bawah, sedang melakukan penyesetan. Itu ownernya sedang bersihkan air minum. Dikarenakan tempat minumnya masih otomatis seperti ini, dan salah satu kelemahan utamanya yaitu harus rutin membersihkan setiap pagi ataupun sore, agar kotoran sekam ataupun kotoran ayam itu sendiri yang tercampur harus dibersihkan agar tidak menimbulkan suatu penyakit. Karena kotoran ayam ataupun sekam yang tercampur itu harus dibersihkan. Berbeda dengan nepel, pengalaman saya menggunakan otomatis yang seperti ini dulu ya agak
ribet sih ya, harus dibersihkan secara rutin. Dan kalau punya saya udah menggunakan Nepal, Sombong amat. bisa kawan-kawan lihat juga. Untuk video sebelumnya itu di kandang saya sendiri, berhubung ini di kandang kawan gitu kan. Jadi kalau untuk Nepal, kalau menurut saya lebih praktis ya, nggak harus dibersihkan juga, udah aman karena nggak terlalu kotor. Dan pengalaman saya sebelumnya menggunakan otomatis ini, dia mudah cepat kotor gitu karena sekam ataupun kotoran ayam itu sendiri yang masuk ke tempat minum ini. Nah, untuk rekomendasi juga buat kawan-kawan, seumpama peternak baru ataupun lama, memang tergantung dari kebiasaan sih. Namun saya merekomendasikan lebih lebih simpel menggunakan Nepal agar mengurangi pengerjaan gitu kan. Karena kenapa? Ibaratnya kalau tempat minum ini banyak, pastinya akan menyita waktu dan tenaga juga. Seharusnya sudah melakukan pekerjaan yang lain, dikarenakan harus membersihkan dulu tempat minum ayam ini, ya harus mengeluarkan tenaga dan waktu lagi gitu. Untuk penggunaan tempat minum Nepal ataupun otomatis memang mempunyai sisi kelebihan ataupun kekurangan pada masing-masing tempat minum otomatis ataupun Nepal. Namun tergantung kebiasaan dan kenyamanan sih. Terkadang ada yang mengatakan kalau sudah terbiasa menggunakan otomatis terus menggunakan Nepal, seakan-akan ayam itu kurang puas untuk minum. Karena tempat minum Nepal itu dia air yang keluar itu hanya dipatok baru keluar. Jadi seakan-akan ayam itu kurang minumnya. Padahal kalau kita perhatikan di minum ayam untuk Nepal sebenarnya sih sama aja sih ya. Nggak terlalu ya sama aja lah gitu intinya. Ayam minum sesuai kebutuhan dia sendiri, dia menyesuaikan lah pastinya. Namun intinya ya tetap ada kelebihan ataupun kekurangan. Dan inilah kondisi inlet penampakannya dari luar. Inlet ini dibuat zigzag dan sewaktu-waktu panas ini bisa dikocok dengan air supaya nggak terlalu panas dan ayam bisa merasakan agak dingin gitu. Cukup sekian review singkat ini. Jangan lupa subscribe, dukung channel saya agar saya lebih bersemangat untuk berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler.